Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Salawat serta salam kami sanjung agungkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Irfan SHI MSy selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama. Baik, saya Fadil Rizky Anugrah NPM 2321020188 akan sedikit mengulas materi yang berjudul Surat Kuasa dan Gugatan. Yang pertama-tama yang kita harus tahu pengertian surat kuasa, macam-macam surat kuasa, pengertian gugatan, hubungan surat kuasa dan gugatan. Kita mulai dari pendahuluan. Dalam praktik hukum di Indonesia, surat kuasa dan gugatan merupakan instrumen yang paling penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses beracara, khususnya di bidang hukum, perdata maupun tata usaha negara. Surat kuasa adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada pihak lain untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam urusan hukum tertentu. Dalam konteks peradilan, surat kuasa umumnya diberikan oleh pihak yang berperkara kepada advokat atau kuasa hukum untuk mewakili dirinya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut KUHP yang menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Sementara itu, gugatan merupakan saran hukum yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum ke pengadilan guna menuntut hak atau perlindungan hukum akibat adanya perbuatan melawan hukum atau wan prestasi. Gugatan menjadi pintu masuk bagi hakim untuk memeriksa dan memutus suatu sengketa. Dalam hukum acara perdata, gugatan harus memenuhi syarat formil maupun material sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 118 Herzen Indonesia Reglement yang menekankan bahwa gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan domisili tergugat. Kita lanjut. Urgensi pembahasan mengenai surat kuasa dan gugatan muncul karena keduanya memiliki peranan krusial dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak warga negara. Tanpa adanya surat kuasa yang sah, advokat tidak dapat mewakili kliennya di pengadilan. Demikian juga tanpa gugatan yang jelas dan memenuhi syarat, hakim tidak dapat memeriksa perkara secara objektif. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsep dasar hukum serta praktik penggunaan surat kuasa dan gugatan itu sangat penting bagi praktisi hukum, akademisi maupun masyarakat umum. Kita lanjut ke pembahasan. Apa sih yang kita tahu tentang pengertian surat kuasa? Dalam praktik umum, surat kuasa merupakan dokumen yang sangat penting karena menjadi dasar kewenangan bagi seseorang untuk bertindak atas nama orang lain. Pasal 1792 KUHP Perdata menyebutkan pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisi pemberian kekuasaan dari seseorang kepada orang lain yang menerimanya untuk atas nama pemberi kuasa penyelenggaraan sesuatu urusan. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa surat kuasa bersifat kontraktual, lahir dari adanya kesepakatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Surat kuasa juga merupakan perjanjian konsensual, artinya sah sejak tercapainya kata sepakat, meskipun belum diwujudkan dalam bentuk tertulis. Akan tetapi, dalam praktik beracara di pengadilan, surat kuasa wajib dituangkan secara tertulis, jelas, dan tegas. Para ahli hukum juga memberikan definisi yang beragam.
Subekti menyatakan bahwa surat kuasa adalah perjanjian di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan hukum. Dari Abdul Qadir Muhammad menegaskan, surat kuasa merupakan instrumen hukum atau alat hukum yang lahir dari kepercayaan sehingga hanya berlaku sejauh penerima kuasa menjalankan kewenangan yang diberikan. Dari Sudikno Marte Kusumo menambahkan, surat kuasa adalah bentuk representasi hukum yang memungkinkan orang lain bertindak dalam kapasitas hukum tertentu, khususnya dalam beracara di pengadilan. Dengan demikian, surat kuasa dapat dimaknai sebagai dokumen hukum yang berfungsi memberikan legal standing kepada pihak lain untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam urusan hukum tertentu. Selanjutnya ada macam-macam surat kuasa. Secara umum, surat kuasa dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan luasnya, kewenangannya, kepentingan hukum, dan konteks penggunaannya. Pembagian ini sangat penting karena menentukan sah atau tidaknya tindak penerima kuasa dalam mewakili pemberian kuasa. Yang pertama ada namanya surat kuasa umum. Apa sih yang kita tahu tentang surat kuasa umum? Surat kuasa umum adalah surat kuasa yang memberikan kewenangan luas kepada penerima kuasa untuk mengurus segala kepentingan pemberi kuasa, kecuali yang sangat tegas dikecualikan dalam undang-undang. Dasar hukumnya, pasal 1796 KUHP Perdata menyebutkan pemberian kuasa yang ingin meliputi segala urusan si pemberi kuasa hanyalah mengenai tindakan-tindakan pengurusan dan tidak sekali-kali mengenai tindakan pemindah tanganan atau pembebanan barang si pemberi kuasa. Contoh, mengurus pembayaran tagihan listrik, telepon atau pajak. Yang kedua ada surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang diberikan untuk kepentingan tertentu, jelas dan terperinci. Penerimanya hanya boleh melakukan tindak hukum yang disebutkan dalam surat kuasa tersebut. Dasar hukumnya ada pasal 1795 KUHP Perdata. Pemberi kuasa dapat dilakukan secara umum, yaitu mengenai segala urusan pemberi kuasa, atau secara khusus hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Contoh, surat kuasa kepada advokat untuk mengajukan gugatan perdata. Ketiga ada surat kuasa istimewa. Surat kuasa istimewa adalah bentuk surat kuasa khusus yang secara eksplisit memberikan kewenangan untuk melakukan tindak hukum yang bersifat substantif dan berdampak besar bagi pemberi kuasa. Dasar hukumnya ada di pasal 1797 KUHP Perdata. Penerima kuasa tidak dapat melakukan perbuatan yang bersifat sangat pribadi dari pemberi kuasa, kecuali jika diberikan kewenangan secara tegas. Contoh, memberi kuasa untuk membuat perdamaian atau mengakui kebenaran gugatan. Kita lanjut. Ada C, pengertian gugatan. Secara etimologis, kata gugatan berasal dari kata dasar gugat yang berarti menuntut, mempersoalkan, atau meminta pertanggungjawaban. Dalam konteks hukum adalah gugatan adalah tindak hukum yang diajukan oleh seseorang kepada pengadilan untuk menuntut hak atau kepentingannya yang dianggap dilanggar oleh pihak lain. Gugatan merupakan pintu awal dalam proses peradilan perdata. Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai hubungan antara surat kuasa dan gugatan, dapat ditarik poin pentingnya sebagai berikut. Pertama, gugatan merupakan syarat utama dalam hakim acara perdata untuk menuntut hak yang dilanggar. Yang kedua ada surat kuasa merupakan instrumen hukum yang memberikan kewenangan formal kepada seorang advokat atau kuasa hukum untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam proses beracara. Yang ketiga, hubungan antara surat kuasa dan gugatan adalah hubungan yang bersifat simbiotik dan saling melengkapi. Gugatan menjadi aspek substansial dalam menuntut hak, sementara surat kuasa menjadi dasar formal agar gugatan dapat diajukan oleh kuasa hukum. Yang keempat, ada keberadaan surat kuasa dalam gugatan tidak hanya memperkuat legitimasi hukum kuasa, tetapi juga mencerminkan asas kepastian hukum. Baik, terima kasih. Sedikit materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.